Oke. Ini alurnya untuk data template iklan. Jadi yang paling awal adalah dari master barang ini. Master barang ini akan menghimpun semua data produk dari A sampai Z, dari yang paling lama sampai yang paling terbaru. Hanya saja nanti di produk yang paling baru itu kita akan taruh di paling bawah, taruh di bagian paling bawah. Sementara ini 720 row ke atas adalah data yang kosong atau filenya file cadangan. Jadi sebenarnya udah nggak kepake. Oke, jadi kita coret. Nah, nanti semua produk yang baru masuk akan masuk ke bagian paling bawah. Contohnya ini madu hijau PT Herbal Putih. Kemudian di sebelah sini akan ada HPP, harga jual, dan gross profit per produk. Ini kita freeze dulu. Oke, HPP, kemudian harga jual, dan profit. Kemudian dari sini dia akan ngelink ke file yang lain, yaitu file yang ini. Filenya adalah keywords dan links untuk produk SKU ini, nama produknya ini. Formatnya adalah keywords, links, SKU, nama produk. Di sini akan memuat informasi pertama SKU-nya plus nama produknya. Demikian juga HPP, harga jual, gross profit. Ini semua filenya diimport dari data yang sebelumnya. Jadi ketika ada perubahan di sini, maka di sini otomatis berubah juga. Kemudian ada biaya iklan. Kalau kita rata-ratakan nilai konversi pembelian adalah 2%. Ini artinya setiap 50 pengunjung yang membeli adalah 1 orang, maka kita bisa beriklan dengan biaya maksimal 1.700 untuk mendapatkan 1 orang pembeli yang bisa menutupi biaya iklan. Jadi kalau kita pasang 1.700 kemudian biaya iklannya habis sampai 85.000, artinya sudah sampai mengumpulkan 50 orang yang klik iklan. Kemudian 1 orang dari 50 orang itu berhasil membeli, yang mana hasil penjualannya adalah 85.000, dan biaya 85.000 ini menutupi satu pembelian ini menutupi biaya iklan tadi. Nah, jadi yang perlu ditingkatkan nanti adalah bagaimana biar biaya iklannya rendah, kemudian konversinya lebih tinggi. Kemudian di sini nanti akan ada keterangan apakah iklan ini atau produk ini dikategorikan boncos atau mengalami kerugian di iklan. Nanti di sini akan dimasukkan total sales, ini perlu dimasukkan per bulan. Kemudian total expense dari biaya iklan ini per bulannya berapa, kemudian per penjualan per bulannya berapa. Kemudian di sini akan ada keywords. Keywordsnya ini yang bagian ini dipilih manual. Sumbernya adalah dari sini C, D, E. Dan mungkin ada tambahannya lagi nanti. Jadi semua kata kunci yang di sini ini akan dimasukkan secara otomatis. Maksudnya untuk pencariannya bisa otomatis, yang ini dan ini sudah ada softwarenya. Contohnya seperti ini. Kalau kita masukkan madu asli, maka di sini akan muncul otomatis semua kata kunci yang berkaitan dengan madu asli, dan ini tinggal dikopikan ke file Excel yang tadi. Tapi yang dikopikan ini adalah data raw atau yang belum diseleksi, masih yang unfilter. Nanti dimasukkan semua ke sini. Nanti berdasarkan seleksi manual
akan dipilihkan keyword tertentu yang memang paling bagus, potensinya kita masukkan ke sini. Kemudian di bagian link rincian marketplace ini ada link ke setiap file Excel yang memuat rincian tentang iklan di setiap marketplace-nya. Contoh ini, dia akan ngelink ke file Tokopedia, SKU produk, nama produk. Waalaikumsalam. Filenya adalah yang ini. Nah, di file ini juga tertera beberapa informasi yang tadi sudah ada sebelumnya, tapi ini belum dirapihkan. Kemudian keyword ini juga ngambil data dari file tadi, dari keyword yang di sini. Ini menggunakan import rumusnya, import range. Kemudian di bagian ini berarti nggak perlu diedit, dia berpengaruh dengan data yang ada di sini. Jadi semakin ditambah data di sini, semua file yang menarik data dari kolom ini akan secara otomatis terupdate. Jadi kita nggak perlu mengupdate kata kunci ini ke semua file Excel karena dia akan secara otomatis. Kemudian link iklan grup ini adalah link grup untuk iklan-iklan yang ada di sini. Jadi dua produk ini diiklankan masuk ke dalam satu grup di sini. Khusus Tokopedia dia menggunakan grouping iklan sehingga lebih simple dalam pengaturan multiple produk di dalam satu grup. Berikutnya adalah action to do list yang bisa dilakukan. Berikut weekly plan-nya. To do list yang perlu dilakukan di sini diantaranya adalah paling pertama tentunya mengaktifkan iklan. Kemudian menambahkan keyword yang ada di selected keywords ini. Kemudian delete keyword yang kira-kira berpotensi menghabiskan banyak biaya tapi nggak ada penjualan. Update KW ini adalah update keywords dari umum ke spesifik atau sebaliknya. Kemudian apakah harus naik atau turun harga bidnya. Kemudian mengaktifkan iklan, menonaktifkan dan menambah keyword. Rinciannya jadi setiap action di sini akan menghasilkan rincian apa, misalnya aktifkan iklan. Nanti rinciannya produk yang mana yang diaktifkan. Kemudian kalau harus update keyword, keyword apa yang diupdate, misalnya dari kata kunci umum ke spesifik untuk semua kata kunci ini. Maka ini jadi jelas. Kemudian harus naik bid, misalnya di pekan ini harus naik bid semua keyword. Naiknya berapa? Dari 400 per klik jadi 600 per klik misalnya. Kemudian di weekly plan ini adalah rincian rencana pekanan yang akan dilakukan oleh setiap admin. Misalnya di kita ada 490 produk. Kalau kita bagi menjadi 6 hari kerja atau 7 hari kerja, ini seandainya 7 hari kerja, maka sehari yang diperlukan adalah mengupdate 70 produk. Berarti 70 link produk. Bukan ini ya, 70 produk seperti yang ini. Ini kesemuanya akan di input ke dalam sini. 70 per hari. Jadi pekan ini targetnya adalah mengupdate seluruh produk. Terus mengupdate-nya itu di bagian apa? Bagian mengaktifkan iklan atau menambahkan keyword. Nah, kita buat berurutan. Pertama pekan ini mengaktifkan dulu semua iklan. Kemudian di pekan berikutnya menambahkan keyword yang sudah ada di kolom B tadi. Kemudian pekan berikutnya adalah menaikkan bid. Misalnya kata kunci yang potensial untuk meningkatkan penjualan lebih banyak, kita naikkan harga bidnya. Seperti yang ini tadi. Kemudian kita harus nonaktifkan iklan yang seperti apa, yang memang tidak profit misalnya, atau profitnya kecil tapi menghabiskan biaya berkali-kali lipat, atau menambahkan keyword. Nah, ini disusun berdasarkan rencana pekanan. Kemudian di setiap akhir bulan admin perlu menginput monthly sales-nya dari tiap marketplace. Ini bisa dilihat di sini.
Ini biaya iklannya berapa, pengeluarannya, kemudian pendapatannya berapa. Ini disetting per bulan nanti. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu nanti apakah iklan ini layak dipertahankan atau tidak. Ini nanti diupdate ke bagian ini juga. Jadi dari biaya bulanan tadi dengan iklan sekian, apakah perlu dipertahankan atau ditingkatkan atau dinonaktifkan. Kemudian ini hanya untuk satu marketplace. Nanti ini TPDF satu akun, kemudian nanti akan ada TPDH misalnya, akun marketplace berikutnya. Kemudian akun marketplace berikutnya adalah TPDH 4 misalnya. Kemudian ada Tokopedia Herbatum 7. Dan ini hanya baru di Tokopedia. Sementara tadi kita membuat link Shopee juga. Misalnya untuk rincian link Shopee, kita pilih filenya ini. Nah, link Shopee juga nanti demikian. Di link Shopee ini akan ada akun Shopee Herbatum 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan dengan cara yang sama saja di Shopee nanti tidak akan ada link grup. Dia langsung ke link iklannya. Jadi bagian ini tidak ada. Nah, kurang lebih itu yang sudah jadi sejauh ini. Yang perlu ditambahkan nanti adalah time lock. Misalnya untuk mengupdate 70 produk ini, seperti start stop yang sudah kita gunakan, apakah ini 70 produk benar bisa dalam waktu 9 jam atau efektif jam kerja misalnya 7 jam, apakah sebenarnya bisa dipersingkat menjadi 4 jam sehingga bisa banyak hal yang lebih bisa banyak kerjaan, lebih banyak kerjaan yang bisa dilakukan daripada hanya mengupdate seharian. Misalnya mengupdate dan update tambah keyword misalnya. Kemudian yang perlu ditambahkan juga nanti adalah tentang ini warna yang misalnya hijau, ini sudah diaktifkan iklannya. Kemudian kalau kita mau duplikat produk, nanti mungkin keterangannya apa, atau mungkin keterangan tambahan di sini, apakah keyword ini sudah diiklankan atau belum. Kemudian yang perlu ditambahkan juga mungkin inisial adminnya. Kemudian action listnya nanti perlu ditambahkan mungkin beberapa. Action list ini ngambil data dari sini, dan ini sendiri mengambil data dari master barang ini. Action list. Mungkin nanti beberapa action yang perlu ditambahkan di sini seperti duplikat produk, sehingga nanti di sini secara otomatis bertambah. Ya, ada duplikat produk dan di sini juga otomatis bertambah. Oke, sejauh ini seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.